Jadi nanti bisa diperbaiki ya, Sriwahyu dan yang lain juga kalau ini bisa ada perbaikannya. Iya Pak, makasih banyak Pak. Oke, kita coba ke perkiraan tangkap ya. Mungkin ada dari perkiraan tangkap yang bersedia untuk direview ininya, proposalnya. Ini banyak yang sudah mengumpulkan tugas ya. Coba lihat dulu nih ya. Di perkiraan tangkap ini ada, kita coba lihat dulu ini ya. Ada yang bersedia mungkin perkiraan tangkap yang untuk kita review proposalnya, yang mungkin merasa membuat betul-betul ya, yang betul-betul membuat ininya. Tidak apa-apa berantakan isinya, kita coba ini. Ada yang bersedia? Kita review proposalnya. Nah ini yang perkiraan tangkap agak ini ya, karena kalau di apa namanya, di akukultur kan sudah banyak seniornya ya. Kalau di perkiraan tangkap belum ada senior ini yang ketang pertama nih melakukan penelitiannya. Jadi kalau dibilang sudah ada ini judul pernah lah, itu ini ya. Kalau di tempat lain sudah ada, kalau di Selubar belum ada ya. Kita coba ini saja ya. Kita coba, ada yang bersedia di sini? Tidak ada. Kita coba ini saja yang Devianti ada ya. Devianti ada. Yang Ya Pak. Ah, Devianti kita coba ini ya. Beda ininya. Proposalnya. Nah ini Devianti masih banyak ini model ini kayaknya ini. Kita lihat dulu. Oke. Coba ulangi ya. Ini sudah terlihat semua ya. Ini Bapak random saya. Nah untuk Devianti yang pertama ini adalah format ininya ya. Format sampulnya ini belum sesuai ya. Jadi diikuti tadi ininya ya. Jadi menggunakan font 16 kalau tidak salah ya. Untuk ininya. Jadi di sini ada usulan penelitian di sini, Devi. Ikuti ininya, jadi buat sesuai dengan format. Dan tadi yang punyanya Rahayu sudah benar ya, jadi ada usulan penelitian di sini. Kemudian fontnya, font gunakan font 16. Kemudian untuk logo ini, coba cari logo yang lebih terang lagi ya. Devianti, kurang studi dengan tangkap. Ini sama ya, fontnya juga 16. Spasi 1 ya, 1,5. Kemudian di halaman pengesahan, ini halaman pengesahan untuk skripsi ya. Ini kalau sudah kalian ujian, baru menggunakan format apa namanya skripsi ini. Tetapi untuk proposal itu kalian gunakan format yang tadi, yang di anunya Sri Rahayu ya. Yang ada pembimbing utama di sini, pembimbing anggota, kemudian dekan. Ini adalah format untuk skripsi. Kalau kalian sudah ujian, mau kumpul skripsi, harus ditandatangani ini. Tapi untuk proposal ini tidak perlu ya, tidak perlu dimasukkan. Jadi halaman pengesahannya ini Devi tolong diganti juga ya. Diganti, disesuaikan dengan yang ini. Oke, kemudian kata pengantar ini diperbaiki ya. Kata pengantarnya ini tetap menggunakan ini ya, menggunakan apa warna hitam ya. Jadi gunakan warna hitam. Fontnya ya, fontnya ini. Oke, kemudian nah ini tidak perlu ada di kata pengantar, itu tidak perlu ada assalamualaikum ya. Karena ini bukan kita memberikan pidato yang tidak perlu ya. Jadi assalamualaikum tidak perlu. Nanti ada di terakhir juga waalaikumsalam, tidak perlu ya. Jadi cukup saya puji syukur kepada Allah, bisa. Kemudian ini jangan ada begini ya, jadi jangan ada huruf besar di dalam teks begini ya. Ini tidak bagus kita perhatikan begini. Jadi cukup dia apa namanya, huruf biasa ya, huruf kecil saja, nggak usah ada seperti ada huruf besar di tengah-tengahnya. Kemudian ini sepertinya ini format ininya juga agak ini ya. Jadi kita menggunakan format A4 ya, gunakan A4. Sepertinya marginnya ini Devi. Ya ini marginnya belum diubah ya. Jadi Devianti dan yang lain juga jangan lupa marginnya. Jadi sebelum kita membuat proposal, ini selalu Bapak tekankan, pastikan bahwa kalian sudah menggunakan format A4 ya, format kertasnya A4, kemudian marginnya gunakan margin
di backstop ya, backstop. Gunakan margin untuk top itu adalah 4 ya, aturan penulisannya 4, kemudian di kiri adalah 4 ya. Kenapa perlu ini margin? Karena kapan kamu atur di belakang ini kan berantakan. Seperti ini kan berantakan lagi, berarti kalian sudah kerja 2 kali ini. Sudah kerja 2 kali ya, kerja 2 kali ya. Karena pasti akan berantakan semua sampai ke belakangnya. Nah, itu jadi yang pertama sekali ini juga yang pertama sekali setelah kalian mau membuat laporan apapun itu, pertama pastikan formatnya benar ya, format halamannya. Kertas A4, kemudian marginnya supaya tidak bekerja 2 kali ya. Itu kata pengantar. Saya tidak tahu ini kenapa warna biru semua ini. Oh, menggunakan ini ya, data riset otomatis ya. Oke. Jadi tetap kalau menggunakan data riset otomatis, jadi tetap kamu ini ya, kamu sesuaikan formatnya warna hitam ya. Digunakan warna hitam. Nah, meskipun seperti ini otomatis tetap bisa diatur ya. Jadi kamu tetap atur ininya, atur isiannya begitu. Ini sudah bagus ya karena dia menggunakan data riset otomatis. Ini misalnya daftar gambar ya. Nah, ini di daftar gambar. Nah, ini kasus lagi ya. Nah, ini daftar gambar, kemudian tidak usah kamu tulis lagi, ini banyak memang terjadi ini. Terus tidak usah ditulis lagi di sini gambar 1, gambar 2. Ini kan sudah daftar gambar ya. Nah, di sini harusnya di atasnya ini ada nomor ya. Kalau kita harus ada nomor di sini, nomor ya, nomor. Kemudian kalau kalian lihat di deskripsinya seniornya ya, pertama itu ada nomor, kemudian di tengah itu ada teks. Teks begini, teks, kemudian di sini ada halaman ya, di ininya ada halaman. Oke, ada halaman di situ. Dan ini tidak perlu kita kasih lagi sini menunya, gambar 1, gambar 2, kan sudah ada nomor ya, itu nomor 1. Data gambar ya, data gambar nomor 1, 2, 3, tidak perlu ada lagi ini gambar. Ini gambar tidak perlu ya. Itu, jadi langsung saja ininya. Nomor 1, sistem penginputan dari sistem informasi geografis. Oh, ini berat ini penelitiannya ini Devi ini tentang ini ya, ARGIS ya. Pemetaan zona penangkapan ikan di Bajene berbasis citra satelit. Nah, ini harus jelas ini karena apa ini? Kalau banyak jenis ikannya, ikan cakalang, tongkol, beda-beda juga fishing ground-nya. Ini perlu jelas ikan apa ya? Karena kalau mau ikan keseluruhan ini sudah bukan skala skripsi ini. Kalau judulnya semua jenis ikan, saya tidak tahu ini berapa tahun baru selesai ini Devi ini kalau seperti ini judulnya ya. Mungkin 7 tahun mungkin baru selesai ya. Lama ininya prosesnya. Jadi kalian juga membuat judul penelitian, proposal penelitian itu kalian coba perkirakan juga, konsultasi juga dari ininya, apakah penelitian ini membutuhkan waktu yang lama. Kan kalau kita kan kalian kan harus cepat ya, cepat, kemudian juga biayanya sedikit, tetapi bagus hasilnya seperti ini. Jadi tidak perlu kita terlalu banyak parameternya, tetapi nanti kita akan menyusahkan diri sendiri begitu ya. Jadi cari penelitian yang kira-kira waktunya tidak lama dan bisa kalian selesai tepat waktu seperti itu ya. Nah, nanti kalau kalian mau idealis, mau menggunakan penelitian yang analisisnya luar biasa, ya bisa lanjut di tesis, disertasi. Nah, di sini begitu ininya ya. Nah, Bapak di luar T1 selesai itu 3 tahun 8 bulan. Tercepat di antara satu angkatan 2009 ada 16 orang ya, 16 orang itu Bapak termasuk salah satu di antara 16 orang yang cepat selesai. Kenapa cepat selesai? Karena strateginya adalah Bapak ini cari penelitian yang kira-kira bisa cepat selesai. Jadi awalnya Bapak juga ada mengusulkan judul 2 kali, mengusulkan judul itu ditolak judulnya. Kenapa ditolak? Ditolak pertama karena kata pembimbing saya judulnya itu dari nenek moyang lu. Dia bilang begini, dari nenek moyang lu sudah ada, artinya dari sejak saya belum kuliah judul itu sudah ada, tetapi hanya pindah lokasi kan. Jadi katanya penelitian itu enggak harus kita temanya jangan itu saja, kalau ikan mas jangan itu terus ya. Jadi harus ada ini ya. Apalagi kalau cuma pindah lokasi ya. Jadi sama judulnya di orang tapi kita cuma pindah lokasi. Itu sebenarnya bukan sebuah kebaruan ya.
Itu menurut pembimbing saya, penasihat akademik saya ya. Jadi yang pertama. Kemudian judul yang kedua. Nah, judul yang pertama tadi itu tentang ini ya, Bapak mengumumkan jurusannya di di kuliah itu adalah manajemen sumber daya perairan. Jadi judul pertamanya Bapak itu tentang struktur komunitas Macrorhizobenthos di mangrove. Jadi Bapak melihat jenis-jenis Macrorhizobenthos yang ada di mangrove ya. Dan itu ditolak karena katanya sudah dari moyang lu sudah ada, artinya dari senior saya sejak belum kuliah sudah ada itu judulnya. Akhirnya Bapak pindah lagi. Nah kebetulan karena waktu itu juga Bapak S1 ya sudah kerja di NGO, jadi Bapak itu sambil kuliah itu sambil kerja juga di NGO LSM ya, LSM bidang mangrove. Jadi Bapak mengusulkan judul tentang mangrove lagi ya. Jadi judulnya itu tentang perbedaan pertumbuhan mangrove alami dengan mangrove yang tumbuh secara manual, ditanam dengan secara alami. Secara alami kan dia bisa tumbuh sendiri ya. Jadi mangrove itu kalau dia jatuh di air, terbawa arus, kemudian dia akan mendapatkan substrat yang cocok, itu akan tumbuh secara alami. Nah, Bapak coba bandingkan antara dua itu, antara alami dengan buatan. Nah, ternyata pas saya menghadap, saya ditanya, ini kamu mau penelitian berapa lama ini? Kalau kamu lihat pertumbuhannya sampai berapa lama ini pertumbuhannya kamu mau mati? 1 tahun, 2 tahun, apalagi kalau mangrove-nya pertumbuhannya lambat. Nah, saya berpikir juga, iya juga ya. Nah, itu kan artinya kita coba berpikir ya bagaimana caranya supaya kita cari penelitian yang kira-kira kita cepat selesai gitu. Nah, akhirnya setelah Bapak bimbang, pas tiba di kampus, ketemu dengan teman. Nah, ternyata teman ini dia sudah ada judulnya, ada judul dan ada tim. Jadi ada penelitian dosen yang dibuat tim. Masih ada slotnya satu orang yang dibutuhkan untuk mengisi penelitian supaya lengkap, tim lengkap. Akhirnya Bapak bergabung di tim ini ya, tim penelitian dosen. Bapak bantu di penelitian dosen itu, terlibat di penelitiannya, dan Bapak mengambil judul skripsi. Dan itu tidak ada kendala. Kenapa tidak ada kendala? Keuntungannya adalah kalau kita ikut di penelitiannya dosen, yang pertama adalah biaya. Biaya itu otomatis ditanggung oleh dosennya ya. Semua biaya penelitian ditanggung. Kebetulan Bapak penelitian itu tentang ikan layang. Jadi Bapak penelitian tentang ikan layang, perbedaan populasi ikan layang antara di Selat Makassar dengan di Selat Teluk Bone. Jadi dua lokasi itu Bapak coba bandingkan perbedaan populasinya dari segi morfologi. Jadi Bapak melihat morfologinya, apakah ada perbedaan antara populasi ikan layang di Selat Makassar dengan di Teluk Bone itu. Ternyata berbeda populasi. Dari hasil penelitiannya Bapak itu berbeda populasi. Nah itu kemarin yang tadi jadi keuntungan kita ikut di dosen itu ada dua. Pertama adalah biaya, kemudian yang kedua adalah pembimbingan. Karena kan yang punya penelitian kan dosennya ya, dosen bersangkutan. Sehingga pasti kalau kita pembimbingan pasti lebih lebih gampang karena kita bantu juga beliau ya, kita bantu juga beliau untuk penelitiannya selesai. Sehingga juga pasti kita dipermudah untuk pembimbingan. Itu kalau untuk keuntungannya pembimbing dosen ya seperti itu. Tapi kalau untuk pribadi silahkan ya, enggak apa-apa pribadi. Tetapi itu pertimbangannya adalah pertama adalah kalian mencari judul yang memang secara efisiensi biaya tidak terlalu banyak. Kemudian waktunya kalian perkirakan bisa selesai dengan tepat waktu. Itu adalah trik-trik supaya kalian bisa cepat selesai karena kalau kalian juga misalnya membuat judul terlalu banyak parameter, mungkin sekarang kalian termotivasi semangat, tapi kalau pas kalian jalan penelitian, di situ mulai kalian mulai kalian down, akhirnya mungkin lama ya menghilang dan sebagainya. Itu yang kita hindari ya supaya ini. Oke. Kemudian juga mungkin bagus nanti kalau kalian buat tim. Jadi misalnya kalau kayak penelitian begini ya, potensi penangkapan ikan, bisa ada beberapa di sini, ada ikan cakalang, ada ikan layang, ada ikan tongkol, ada ikan tuna, macam-macamnya. Jadi satu penelitian itu bisa langsung sekaligus beberapa orang di dalam, jadi bisa cepat selesai. Kalian juga saling membahu ya. Misalnya kalian kan harus ambil citra kan harus kalian download ya. Nah, misalnya kalian bagi, kalau sudah ada yang download suhu, ada yang download suhu klorofil A, ada yang klorofil B dan lain-lainnya. Jadi cepat, jadi kalian juga bisa buat tim kalau untuk di pegangan tangkap. Oke, kita lanjut lagi di
apa namanya di tugasnya Devi. Coba kita masuk di pendahuluannya. Oke, jadi untuk di pendahuluan, ini yang pertama adalah dengan bertambah canggih. Jadi usahakan kalau kita membuat pendahuluan pertama itu kita membuat kalimat yang umum ya, kalimat yang umum digunakan. Misalnya kalau dia tadi kan tentang citra ya, mungkin bisa tentang citra dulu lah, citra satelit adalah begitu ya, atau mungkin perairan Majene ya, perairan Majene adalah salah satu perairan yang memiliki nilai potensi perikanan yang cukup besar. Nah, seperti itu ya. Atau mungkin bisa diawali dengan Provinsi Sulawesi Barat ya, Provinsi Sulawesi Barat memiliki 5 kabupaten, 6 kabupatennya dengan 5 kabupaten pesisir. Salah satu kabupaten yang potensial adalah Kabupaten Majene ya. Di Kabupaten Majene ada beberapa jenis ikan yang komersial seperti tuna, cakalang. Nah, kalian masuk di ininya permasalahannya, apa permasalahannya? Selama ini ternyata banyak hasil tangkapan nelayan semakin menurun sehingga perlu dilakukan penelitian, pemetaan daerah penangkapan yang efektif sehingga nelayan ini bisa hasil produksinya lebih banyak yang menangkap. Jadi buat seperti itu pendahuluannya ya. Jadi Bapak selalu ini sarankan kita membuat pendahuluan itu kita buat dari yang jadi tidak perlu kita copy paste dari internet ya. Itu kita buat kata-kata saya kalau perlu kita ini. Jadi kita buat seperti ini ya. Di modelnya itu adalah model piramida terbalik ya, dari umum ke khusus supaya dia lebih ini ya, lebih langsung mengena begitu ya. Kalau ini kan kita belum ini ya, karena dia bicara tentang teknologi paragraf pertama, kemudian paragraf kedua, ketiga tentang kedalaman, ini belum ini ya. Ini masih seperti dari beberapa tulisan di copy masuk ke dalamnya. Jadi kalau Bapak tidak sarankan kalian buat seperti kalian buat kata-kata sendiri lah. Dia baca dulu pendahuluannya orang lain ya, penelitian yang sama dengan itu, kemudian kalian buat kalian buat pendahuluannya ya, model pendahuluannya seperti apa ya, supaya nyambung antar paragraf 1 dengan paragraf kedua ya. Itu yang selalu Bapak ini kan ya. Oke, kemudian jadi konsistennya kalau dia